sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masya Allah hari ini ya, aduh, saking mau hindarin masjid nanti takutnya udah ngaji, jadi pagi-pagi udah bangun. Jadi Mas Teh hari ini ada requestan juga untuk cover lagu, tapi covernya ntar siang aja lah ya, jangan sekarang. Jadi kalau covernya dibikin sekarang, teriak-teriak masih pagi banget ini guys. Masih jam 7 dan dingin banget di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, untuk semuanya saja tanpa terkecuali seperti biasa. Di malam hari ini Mas Teh ketemu lagi sama kalian. Nggak tahu untuk di edisi sisir yang keberapa, karena sekarang sudah tidak bisa dijadwalkan lagi. Kalau untuk Cermal bisa kadang ada, bisa tidak. Sorry. Oke. Aku pakai bajunya you can see gini guys. Hawanya dingin banget. Satu pesan dari saya untuk semua teman-teman di sini. Jaga ginjal kalian dengan baik. Jadi mau tidur minum air putih 2 gelas, jangan lupa gelas besar ya. Kemudian mau tidur minum 2 gelas. Mau bangun minum 2 gelas ya. Mau tidur minum 2 gelas lagi yang gede. Sampai muak lah bila perlu ya. Sampai kamu merasa kayak maaf mau muntah segala macam gitu. Jadi itu tips dari Mas Teh, karena Mas Teh juga pencinta air putih sebenarnya. Mas Teh itu pencinta air putih. Terus dulu waktu masih di Indosiar, dulu pernah merasakan tinggal di asrama kan. Jadi yang aku terima tuh itu, pelajaran yang aku dapat dari mereka tuh itu. Jadi harus banyak-banyak mengkonsumsi air putih supaya stabilitas badan kita itu bagus, termasuk ginjal dan lain sebagainya. Karena air putih itu banyak banget manfaatnya ya. Untuk yang malam ini mungkin sedang bekerja, selamat bekerja. Untuk yang baru beranjak pulang dari pekerjaannya juga hati-hati di jalan. Lalu juga untuk yang mungkin hari ini mendapatkan hasil yang maksimal. Wow, alhamdulillah Mas Tulus, aku hasil keluar biasa hari ini. Alhamdulillah ya. Selamat pulang, hati-hati di jalan, dan juga semoga selamat sampai tujuan. Dan yang pasti untuk yang sudah di rumah, yang sudah mandi, lagi berkumpul bersama keluarga, ataupun mungkin lagi makan sambil nonton Mas Teh. Aku lagi makan Mas Teh, aku lagi menikmati hariku hari ini ya. Sembari menikmati suasana malam hari, ngumpul bersama keluarga. Aku pulang-pulang dimasakin ini sama istriku. Aku dikasih ini sama istriku gitu ya. Aduh, alhamdulillah. Semoga berbahagia untuk kalian yang punya istri yang baik ya. Selamat pagi juga saya ucapkan selamat pagi lagi. Selamat malam untuk para subscribernya Mas Teh semua yang pencinta Cermal. Khususnya bagi kalian yang mengalami gangguan-gangguan insomnia. Segmen ini selalu Mas Teh adakan buat apa? Buat kalian, buat para pencinta dunia malam. Maksudnya para pencinta dunia kegelapan. Untuk kalian yang susah tidur, untuk kalian yang susah terlelap, pokoknya untuk semua yang memang keterbatasannya adalah dalam hal ini keterbatasan untuk tidur, susah untuk tidur. Semoga segera diberi kemudahannya buat kita semua, khususnya saya sendiri juga. Dalam hal ini mungkin ada lagi pertanyaan dari sahabat saya dari Malaysia. Dia sempat bertanya lagi, dan saya malas untuk mencari info tentang kamu lagi. Jadi tolong jelaskan ke saya, kenapa kamu kalau tidur lebih suka di call sama orang atau ditelepon sama orang? Saya jelaskan lagi di sini. Ketika saya merasa sendiri, ya, kecuali di tangan samping saya itu ada tangan atau ada orang lain lah intinya. Entah itu tidak harus pacar ya, tidak harus pacar. Ada siapapun di samping saya akan merasa tenang ketika saya aktivitas, ketika saya melakukan sesuatu, saya akan merasa sangat tenang ketika saya melakukan itu. Jadi saya juga nggak tahu, saya juga nggak ngerti kenapa
Makanya saya sampai bisa berantem sama pacar saya tuh begitu. Saya cuma minta waktu untuk kamu telepon sampai aku tidur. Setelah aku tidur kamu mau ngapain terserah. Aku sering berantem sama pacarku cuma gara-gara telepon. Sering berkelahi hanya gara-gara dia nggak bisa telepon karena dia repot. Di sisi lain saya egois karena saya tidak mengerti. Tapi di sisi lain lagi, ketika saya dipilih untuk kamu mau nggak kayak gini, misalnya kamu milih untuk tidak di, mungkin dia akan berpikir, hei aku udah kasih waktu kamu dari siang sampai sore, malam aku mau tidur mau istirahat. Sebetulnya pada dasarnya adalah saya tidak memaksa untuk dilakukan hal seperti itu. Tapi gini nih, aku juga nggak ngerti kalau misalnya ada telepon yang terhubung nih, terkoneksi antara teleponku dan telepon dia, itu rasanya tenang sekali. Apalagi dia pacar, apalagi kita pacaran gitu. Jadi rasanya tuh kayak beda ketika terkoneksi. Kayak contohnya aku video call sama Tante Ida sama Taufik. Mereka lagi ngobrol aja aku bisa ngantuk biarpun tengah malam. Jadi kayak ada sugesti di kepalaku itu. Aku nggak tahu itu apa dan aku nggak ngerti aku sakit jiwa, apa aku kelainan jiwa, aku juga nggak tahu. Dalam hal ini aku masih coba kumpulkan uang dulu untuk mencari psikiater. Aku pengen ngobrol sama psikiater. Kenapa sih aku punya gangguan seperti ini? Karena jadi susah tidur akhirnya aku. Nanti tidur 2 jam, 3 jam. Pagi udah bangun, akhirnya siangnya aku keliangan. Sambil jualan aku keliangan gitu loh. Jadi aku nggak bisa kontrol diriku sendiri dengan ayo cepet tidur Tulus, ayo ini. Jadi kalau kamu tanya kenapa kamu seperti itu, jawaban aku pun nggak tahu. Makanya kalau pas kita tuh sering banget ribut dulu ya waktu masih pacaran. Tuh sering banget ribut yang telepon aku doang, kamu mau ngapain terserah gitu. Cuma kan dia harus ada yang ditelepon. Jadi aku yang harus ngalahkan di situ. Jadi mau nggak mau ya nahan diri, mikir, akhirnya nggak bisa tidur. Akhirnya mengerjakan sesuatu gitu ya. Selamat malam untuk para subscribernya Mas Teh semuanya. Semoga mengerti ya untuk yang di Malaysia jawabannya seperti itu. Dan kemarin Mas Teh sudah buka beberapa curhatan dari teman-teman, curhatan dari sahabat-sahabatnya Mas Teh, ya Allah. Jadi kemarin itu beberapa subscriber yang di nomornya Mas Teh yang simpati atau nomor kartu as itu sudah Mas Teh selesaikan semua ya. Tinggal beralih ke yang di XL belum sama yang di Instagram. Jadi kemarin Mas Teh kebetulan nggak jualan juga, tapi ada waktu free karena si Adel kan ulang tahun ponakan ya. Jadi aku duduk-duduk aja sambil nungguin, bantu-bantu sedikit doang, jadi nggak terlalu signifikan banget. Makanya kemarin free terus aku bisa selesaikan semua. Dan ini sudah panjang lagi guys. Ini sudah sangat panjang lagi. Aduh mana? Kamera lagi. Dan ada selalu pesan dari Pak Muhammad Yahya untuk saya. Setiap pagi beliau berkirim pesan ke saya seperti ini. Assalamualaikum Mas Teh. Salam subuh dan selamat pagi. Semoga kita semua dirahmati Allah dan dilindungi dari Allah dari segala bahaya, mara bahaya dan dimudahkan segala urusan kita. Amin. Mas Teh, hidup ini akan terus berlanjut baik itu kamu tertawa ataupun kamu menangis. Karena itu jangan jadikan hidupmu penuh kesedihan yang tidak bermanfaat sama sekali. Berlapanglah dada, memaafkanlah, dan serahkan urusan manusia kepada Tuhan. Karena kamu, mereka, kita semuanya akan berpulang kepadanya. Jangan terlalu melihat ke belakang Mas Teh. Karena di sana ada masa lalu yang menghantuimu. Jangan selalu melihat ke depan karena terkadang ada masa depan yang membuatmu gelisah. Namun lihatlah ke atas karena di sana ada Allah yang membuatmu bahagia. Best. Amin. Terima kasih Bapak Muhammad Yahya. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak ya. Bapak selalu support saya. Luar biasa Pak. Dan tadi pagi-pagi hal kecil, baik. Ini maaf, hal kecil yang sering saya terima dari orang-orang baik yang ada di grup. Assalamualaikum, selamat pagi. Bangun. Semangat. Jangan lupa makan vitamin. Oke? Bangun, jemput rezeki. Gini hari belum bangun, piye. Cuman dilihat doang dia bangun. Mau syuting? Iya. Udah ada pengajian, coy.
Mau syuting Pak Sam. Jadi ya Allah, maaf teman-teman, tar dulu. Beberapa hal kecil sih sebenarnya ya, kayak ayo bangun, ayo ini, ayo itu, gitu-gitu. Jadi aduh gimana ya, jadinya tuh kayak kayak ngerasa kayak, oh lu tuh nggak sendiri Tulus, lu tuh punya teman, lu tuh punya saudara, dan masih ada kok yang perhatian sama lu gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kayak merasa jadi beruntung aja di dunia ini, karena masih banyak orang yang perhatian sama saya, masih banyak orang yang memahami saya dalam hal ini, meskipun mereka itu orang lain, ya. Masih ada lagi satu pesan dari Pak Muhammad Yahya. Ini yang kemarin kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas T. Salam subuh dan selamat pagi. Pagi, Pak. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kebaikan dalam apa jua yang dikerjakan hari ini dan hari-hari seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Mas T, kehidupan kerap kali memberikan kejutan dalam perjalanannya. Terkadang kamu menemukan kebahagiaan dalam satu waktu dan dalam sekejap waktu bisa berubah menjadi hal yang menyedihkan. Sebagai manusia yang tidak bisa menebak kapan hal tersebut akan terjadi, tetapi mungkin kita bisa mengantisipasi dengan lebih bijak dalam membuat keputusan. Mengambil keputusan dalam hidup tentu perlu dipertimbangkan secara matang. Untuk itu, kita perlu belajar tentang kehidupan kepada mereka yang telah menjalani kehidupan dengan baik. Ambil sisi positif dari grup orang baik, seperti Mama Ita dan Pak Sam, antar sosok-sosok yang bisa menjadi teladan dalam permasalahan kehidupanmu, dan bisa kamu jadikan sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan. Lepaskan segala yang membuatmu stres dan sedih. Semoga Allah memberikan Mas kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam mengarungi kehidupan yang penuh liku-liku ini. Insya Allah, di ujung terowongan pasti akan ada cahaya. Amin. Bapak Muhammad Yahya ini saya nggak tahu, sampean itu manusia apa malaikat? Karena kalau ngetik kata-kata itu gimana ya, bisa nembak langsung kena gitu loh guys. Jadi apa yang dia sampaikan itu, jadi dia tuh melihat apa yang Mas T sampaikan di vlog, dia menyimak apa yang Mas T sampaikan di video, kemudian dia telaah, dia simpan, kemudian dia mengulas, kemudian menyampaikan apa keluh kesahnya dan pesannya untuk saya gitu loh. Dan subhanallah, di sini saya hanya bisa berterima kasih, sangat berterima kasih atas apa yang jenengan Pak Muhammad Yahya selalu sampaikan ke saya, yaitu seputar penguatan, seputar nggak mau nangis, nggak boleh. Ada yang sudah kritik saya, jangan nangis terus di vlog supaya orang jadi semangat. Kayak Pak Sam, bangun pagi, si Taufik bangun, gitu-gitu ya. Dan apa ya, hal kecil sekali, itu kecil bagi kalian, mungkin bagi sebagian orang sesuatu yang nggak penting, ya nggak penting banget lah, apaan sih? Cuma ucapan selamat pagi, suruh makan, minum vitamin, kayak gitu-gitu doang. Apa hubungannya dengan sesuatu yang bisa dibilang perhatian tuh apa, di mananya gitu loh. Mungkin jenengan akan bertanya seperti itu, tapi pada dasarnya, pada kenyataannya adalah itu tuh hal yang kecil, tapi itu kayak langsung support gitu loh, langsung mendorong sesuatu untuk jadi oh iya gitu loh. Jadi saya merasa sangat terbantu dengan itu. Moral itu perlu ya, material saya perlu, moral saya perlu, jasmani saya perlu, rohani saya perlu. Jadi kata-kata simpel yang kecil-kecil ini tadi yang bisa membuat saya justru semakin menggebu-gebu, semakin semangat. Semangat pagi, selamat apa, semuanya ada di situ. Dan saya patut bersyukur. Ada satu yang coba ingin saya baca lagi nih. Assalamualaikum Mas Tulus. Waalaikumsalam. Sebelumnya ngapunten kalau sok kenal sok dekat, sok-sokan japri, sok tahu bukan maksud sok gurui. Saya masih bau kencur katanya dalam kurungnya ya. Tapi ada beberapa hal yang saya pengen banget saya sampaikan ke Mas T. Pertama, Mas T hebat. Di jalan Mas T, beberapa yang mungkin Mas T anggap kekurangan itu semoga menjadi penyeimbang kehidupan Mas T. Amin ya Allah. Masya Allah, mungkin
subjektif ya bagi setiap orang, namun sepanjang saya ikuti channel Mas T, semuanya bermanfaat dan bahkan menambah insight-insight baru. Kedua, Mas T, saya nggak bisa bayangin begitu sulitnya masa lalu dan latar belakang kehidupan Mas T. Bagi saya, segala yang saya tangkap, yang Mas T ceritakan, Masya Allah, semuanya adalah semoga jerih payah Mas T tergantikan di sisi Allah. Tetap semangat ya Mas T, dan Mas T sekarang nggak sendiri. Ketika saya berdoa, semoga orang yang mengecewakan Mas T diberikan kebesaran hati untuk kembali sadar, dan semoga semua sesuai apa yang Mas T harapkan, amin ya Allah. Keempat, banyak ya. Kalau Mas T butuh support dengan segala keterbatasan saya bersedia bantu. Apapun yang Mas T nilai, saya bisa bantu, langsung ngomong aja Mas. Semoga dengan jalan ini saya bisa bermanfaat untuk orang lain, amin. Pas Mas T tadi saya juga sempat Mas T tadi saya juga sempat ikut nangis lihat premiernya Mas T. Barakallah nggih Mas T, saya merasakan atmosfer beratnya hidup Mas T. Apapun yang bisa meringankan sebagai sesama rumpun jawen juga ya. Saya terbuka untuk Mas T. Terima kasih cermal malam ini Mas T. Semoga hari ini Mas T bisa tidur awal. Amin ya Allah. Terima kasih. Saya nggak bisa sebutkan namanya ya, tapi terima kasih banyak. Terima kasih banyak Nduk cantik. Wes gitu aja wes. Tapi jangan disebutkan namanya siapa, takutnya karena pesan ini belum tentu berkenan saya baca di vlog. Untung kata-katanya hanya support. Pokoknya intinya, aduh terima kasih dan terima kasih ya Allah. Mungkin kamu nggak nyadar ya Nduk, kalau WA-mu ini aku balas cuma dengan tangan, tapi kamu nggak sadar kalau dalam vlog ini WA-mu atau chatmu aku baca. Saya itu bagaimana? Mungkin jenengan terus bertanya-tanya, Mas T, bagaimana sih cara Mas T belajar? Bagaimana cara Mas T menyikapi semua yang terjadi sama Mas T? Sedangkan di sisi lain kami tidak tahu masa lalu Mas T itu apa. Mas T itu mengalami apa dulu? Ada trauma tertentu kah? Ada rasa apakah? Jadi intinya begini teman-teman. Semua di masa lalu saya. Makanya saya tipenya begini sih. Kalau suka sama orang atau jatuh cinta sama orang itu susah. Tapi ketika suka, satu hari pun saya bisa suka. Itu saya. Karena apa? Saya dari dulu tuh cuma dikecewakan. Mau dari teman, dari keluarga, dari pacar, itu apalagi pacar. Sering banget saya dikecewakan ya. Makanya saya sendiri gini teman-teman. Saya bukan berarti menyalahkan pacar saya ketika saya ditinggalkan atau saya diputuskan. Tapi dalam hal ini, saya juga menyadari betul kalau mungkin ditinggalkannya itu karena kamu yang sifatnya terlalu posesif. Mungkin karena kamu terlalu egois. Mungkin karena kamu terlalu begini, terlalu begitu. Iya, saya mengakui itu. Tapi dalam hal ini, saya tidak pernah ditinggalkan orang. Terus, maksudnya begini. Dalam satu hubungan, saya tidak pernah saya yang meninggalkan orang. Atau saya yang berselingkuh misalnya. Atau saya yang tidak setia. Dan dalam hal ini yang tidak setia bukan saya, tapi selalu orang itu. Nah, terus berbagai macam hal yang harus kita pahami di sini adalah memang orang berpikir lupakan Mas Tulus, lupakan masa lalu, lupakan semuanya. Saya sudah belajar melupakan, saya sudah belajar untuk menerima apa yang Allah berikan ke saya, termasuk kekecewaan dari siapapun itu. Rasanya gimana sih kalian? Susah sekali jatuh cinta. Sekali ada yang cocok, itu memang betul, bentar langsung pacaran, langsung jadian. Setelah itu kalian ditinggalin gitu loh. Dengan kata-kata yang tidak jelas. Kalau udah ya udah, tapi ini nggak jelas. Kata-kata terakhir yang aku baca cuma begini doang. Kamu sudah blokir aku ya. Kamu sudah blokir aku ya. Ini yang ketiga kalinya kamu blokir aku. Dan aku pastikan setelah ini kamu nggak akan bisa lihat aku lagi. Hanya itu yang aku terima. Pesannya, nggak ada kita selesai, kita sudah, kamu jangan cari saya lagi. Nggak ada kata-kata seperti itu. Dan yang pertama pun sama. Ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama, karena satu hal, kami berpisah dengan kata-kata. Akhirnya dia kembali, kemudian diperbaiki. Setelah diperbaiki, lagi-lagi saya merasa saya yang salah, memang betul. Tapi dalam hal ini, lagi-lagi saya dikecewakan. Jadi, aku tuh orangnya susah suka sama orang teman-teman. Jadi, jujur ya,
Dari channel YouTube ini aja kalau misalnya saya ladenin itu ada, saya bisa jadi bejat, saya bisa jadi bajingan di sini, beneran. Jadi channel ini tuh memang channel kecil, tapi banyak juga beberapa orang-orang yang gimana ya istilahnya itu, ya yang gitu deh. Jadi teman-teman bukan dalam artinya saya ini sok-sokan atau saya sok-sok begini, tapi dalam arti begini, kalau saya dalam hati saya ini berkeyakinan semuanya kan baik-baik saja, karena jujur kalau untuk terima untuk saat ini belum terima, karena aku susah suka sama orang, percaya nggak kalian? Susah suka sama orang, ini akhirnya aku buka loh cerita asmaraku di sini. Cerita asmaraku akhirnya aku buka di sini sama kalian, biar kalian paham. Gak ada maksud untuk kalian judge, gak ada maksud untuk kalian gini. Dan ini nih aku ketemu itu cepat, singkat banget ketemunya, dan itu tuh nggak seperti orang pada umumnya. Kenalan berapa hari, kemudian aku tuh nggak tahu kenapa ngerasa klop, suka ya, namanya orang suka ya. Aku tuh susah suka sama orang, tapi ya waktu itu aku langsung klop, langsung suka gitu loh, langsung senang. Terus berjalan berapa hari putus. Berjalan berapa hari kita putus. Terus setelah itu oke, ada sesuatu hal yang menyelesaikan itu. Akhirnya kami baik lagi dan dia memperbaiki. Kami perbaiki lagi dan kami berjalan lagi. Dan akhirnya saya itu memang sekali lagi, terkadang saya merasa memiliki kelainan yang luar biasa dalam kepala saya. Posesif yang berlebihan, rasa takut kehilangan yang berlebihan, cemburu yang berlebihan, dan saya itu sangat-sangat merasa membutuhkan dia gitu loh. Jadi di hati saya tuh kayak kalau nggak ada kabar dia tuh udah puyeng aja, udah pusing. Kemana sih dia, apa sih gitu. Dan padahal sebenarnya simpel. Kalau saya ini tipenya, saya sudah cari, aku lagi A, nanti kalau selesai aku kabarin. Aku akan nungguin sampai selesai. Terkecuali sudah lama, bisa berapa hari baru nggak ada kabar, baru aku tanya. Kalau dia sudah konfirmasi seperti itu, sebenarnya saya sangat mengerti, saya akan diam. Cuman ini enggak, kadang-kadang tuh dia tuh aktif, tapi ketika WhatsApp tuh nggak dibalas. Kalau aku bisa gubek banget tuh, aku bisa marah besar. Padahal hal simpel kan, nggak harus marah gitu loh. Tapi ya nggak tahu kenapa aku begitu. Dan akhirnya ya sudah, saya terima WhatsApp ini cuma begitu doang. Ini kamu yang keblokir. Jadi aku coba untuk cari perhatian nih. Aku sudah coba cari perhatian. Dia tahu, dia melihat, tapi dia diam. Karena saya ini tipenya bukan tipe orang yang ketika menyelesaikan masalah itu kamu diam aku diam gitu loh. Nggak suka yang kayak gitu. Mendingan berantem bubar sekalian. Ini enggak, dia diam aku diam. Padahal setelah aku pikir-pikir, oh iya dia tadi sempat bilang, dia pernah bilang kalau nanti kalau aku ngomong nanti kita jadi berantem, jadi merembet karena aku lagi emosi, kata dia gitu. Padahal seharusnya kalau dia sudah ngomong seperti itu, saya harusnya ngerti. Oh iya ya, kalau misalnya kita terus-terusin ngomong jadi berantem gitu loh. Cuman akunya yang akhirnya, sayanya sendiri yang kayak nyari-nyari masalah gitu. Karena masalahnya apa? Aku coba-coba cari perhatian dia nih. Aku cari perhatian dan dia tahu, dia mengerti, tapi dia nggak gubris gitu loh. Jadi jengkel. Alay banget anjir gua pacarannya. Gue kadang-kadang malu sama diri gue sendiri ya. Cuman kalau udah begitu, ya akhirnya aku blokir nih. Terus aku juga jahat sih. Aku juga jahat karena aku tuh cuma suka ngetes dia, tapi dengan aku blokir, tiba-tiba aku blokir, terus aku buka lagi. Padahal enggak. Padahal percaya enggak, aku tuh blokir paling cuma semenit, 2 menit, habis itu aku buka. Aku tuh enggak seperti yang dia pikirin, yang seakan-akan aku pengen gimana enggak. Aku tuh lucu orangnya. Lucu tuh gitu, suka nyenengin diri sendiri. Aku blokir dulu lah, baru aku buka lagi gitu. Ternyata apesnya aku blokir, dia tahu. Waduh, abis dah tuh. Itu terakhir kalinya dia ngomong, aku gak akan ketemu kamu lagi. My God. Terus apa rasanya? Ya kayak gini, biasa aja. Yakin biasa aja. Yakin? Enggak sih. Kalau saya berprinsip baik, berprasangka baik, insya Allah semua juga baik-baik aja kok nanti. Kalau kemarin aja dia bisa memperbaiki, kenapa yang hari ini enggak? Insya Allah akan ada perbaikan. Kalau toh bisa diperbaiki, kalau toh tidak, ya berarti memang Allah mengendaki tidak terjadi, bukan sesuatu yang baik. Gitu saja. Jadi
Yang sudah ya sudah, kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing. Secara pribadi, mungkin kalau kamu nonton video ini, saya juga minta maaf karena saya banyak kesalahan. Dan sorry, saya belum bisa jadi yang terbaik buat kamu. Yang pasti kayak gitu aja. Dan semoga kamu selalu berbahagia, sehat, diberi kemudahan terus. Amin. Closing the point. Jadi kemarin Mas Teh hampir seharian, nggak seharian juga sih, jadi hampir 5-6 jaman lah kemarin. Jadi 3 jam pagi, 3 jam sore sebelum syuting sampai sesudah syuting, itu meladeni atau membaca banyak banget keluh kesah dari seorang manusia, ya. Satu yang sangat menggelitik saya yaitu tentang seorang istri yang mencurhati suaminya. Di sini saya tidak menyebutkan siapa namanya dan saya tidak menjelaskan siapa orangnya, tapi si perempuan ini bercerita. Jadi banyak kemarin yang cerita. Ada yang cerita anaknya nakal, ada yang cerita anaknya sudah menjadi, ternyata sudah jadi tumbal. Ada yang cerita ternyata suaminya itu seorang gay. Ada juga tuh cerita macam-macam. Terus yang lebih parah lagi tuh seorang ibu yang diusir sama sama anaknya. Bapak dan ibunya itu diusir dari rumahnya sendiri gara-gara tidak menyetujui kalau si anak ini mau menikah lagi. Itu yang aduh, kocak gitu loh hidup lu itu, teman, serius. Jadi bapak ibu lu tuh lu usir dari rumahnya yang mereka cari. Tapi begini memang posisinya, rumah itu memang hak dari orang tuanya, tetapi sudah dipindah namakan ke si anak. Si anak mau nikah lagi sama perempuan lain dan orang tuanya tahu betul kalau perempuan ini tidak baik, perempuan nakal, sedangkan dia sudah punya istri dan istrinya pun tidak setuju dia menikah lagi. Akhirnya terjadi perkelahian, perpecahan, dan si ibu dan bapak ini diusir dari rumah. Demi lobang coy, lu gituin orang tua lu. Lu pikir lobang itu yang bakal bikin lu ke surga? Hah? Lu pikir cantiknya dia yang bikin bawa lu ke surga? Sadar coy. Perempuan, kalau lu kejar, ini sekarang hubungan. Dalam sebuah hubungan, ketika kamu sudah mendasarnya dengan nafsu, kamu akan jadi binatang. Kamu akan jadi binatang di mana ketika kamu ketemu orang, kamu pengen begitu. Kamu melihat orang, kamu nafsu untuk begitu. Karena apa? Kamu sudah binatang pribadi, kamu bukan manusia lagi. Kamu tinggalkan orang tua kamu usir orang tua kamu demi itu. Bahkan sempat saya bilang, bapak sama ibu di mana posisinya? Kalau di Jakarta sudah tak jemput, tak suruh tinggal di sini aja. Untung beliaunya itu posisinya tidak di Jakarta. Enggak kok mas, kami alhamdulillah. Untungnya orang tuanya masih punya tabungan, ada dana pensiun yang bisa mereka gunakan untuk ngontrak. Ibunya sekarang jualan nasi uduk. Jadi ibunya ini minta tolong ke saya. Justru lucunya, si ibu tidak punya rasa benci sedikit pun terhadap anaknya loh. Saya luar biasa hebat loh. Jadi beliau hanya minta ke saya, minta doanya mas Tulus supaya anak saya luluh, bisa memaafkan saya. Bukan orang tuanya yang mau minta, bukan orang tuanya merasa ngomong anaknya salah loh. Tapi si ibu bilang, saya minta doanya mas Tulus supaya saya dimaafkan anak saya. Saya dimaafkan anak saya loh. Hebat nggak? Jadi si ibu tidak merasa dia benar, tetapi di sini dia merasa anaknya tidak salah. Karena cinta tadi, kata si ibu. Mas, anak saya cuma nafsu, cuma cinta mas. Durhaka sama saya itu bukan karena kemauan dia. Jadi dia tuh sebenarnya tidak seperti itu. Nah ini yang saya acungi jempol dari ibu. Dan nanti kita bakal bahas cerita ini di video, di vlog ya. Sebenarnya ada gak sih jin yang mempengaruhi sosok manusia itu jadi durhaka? Ya nanti kita bakal bahas itu. Dan saya acungi jempol buat ibu dan bapak. Beliau tetap stay dengan posisinya mendoakan anaknya. Tugas saya adalah mendoakan mas Tulus. Tugas saya adalah menjadikan anak saya sebagai wadah untuk kami berdoa untuk penguat kami. Ini yang saya acungi jempol. Dan untuk kamu, buat lu yang lagi nonton, sekali lagi, dasari pernikahan, dasari hubungan itu dengan cinta dan kasih sayang. Kalau lu kejar yang namanya lubang dunia itu, kalau lu kejar yang namanya nafsu itu, sampai kapanpun lu gak akan pernah berhenti di satu titik.
Lu sudah coba satu, lu pengen coba satu yang lain. Lu coba satu, lu pengen yang lain lagi. Jadi cobalah setia. Cobalah satu hal saja. Ketika sekarang begini guys, maaf, ini bahasanya agak kasar ya. Kamu melakukan hubungan intim dengan maaf PSK di pinggir jalan dengan orang yang kamu sayang di rumah. Itu beda rasanya. Ada sebuah ikatan, ada sebuah chemistry di situ, ada insting yang kalian rasakan. Meskipun kalian dapat PSK di jalan, kalian pakai mungkin hanya sebagian nafsu dasarnya. Tapi ketika kamu melakukan hubungan intim sekalipun, tapi dengan orang yang kamu cintai, dengan orang yang kamu sayang, itu rasanya beda. Jadi berhentilah buat kamu yang saat ini sedang merasa kamu menyingkirkan orang tuamu dengan alasan lobang yang gak jelas itu. Tolong mulai sekarang sadar, sebelum Tuhan yang menyadarkan kamu, sebelum Allah yang mengagetkan kamu dengan caranya. Orang tua yang kamu sia-siakan ini guys, orang tua kandungmu yang melahirkan kamu, tanah yang kamu tempati sekarang itu haknya orang tuamu. Memang sudah dialihfungsikan, dialihnamakan ke kamu, tapi kamu tahu dari mana itu tanah? Itu dari orang tua kamu. Ya, jadi saya pesan saja ke kalian semua, cobalah mencintai satu perempuan saja, satu laki-laki saja. Jadi maksud saya gini, mencintai itu satu saja, jangan banyak-banyak ya. Kamu fokuskan rasa sayangmu ke dia. Ketika kamu melakukan hubungan seperti itu pun, ketika kamu sayang dengan dia, itu rasanya berbeda loh teman-teman. Dengan yang kamu kenal di jalan, kenal di ini, terus kamu blek, kamu ajak begitu. Enak memang ya, mungkin enak, tapi cuma sementara loh itu tuh. Apa sih hubungan intim itu apa sih? Begitu keluar sudah. Ini kita ngomong kasarnya, ngomong simpelnya saja. Kalau kamu kejar, kamu dapat perempuan satu, kamu pengen perempuan yang lain. Makanya coba stay satu. Setialah pada hatimu, setialah pada posisimu, sudah satu saja. Kamu nikmati satu yang sudah Allah berikan ke kamu cari keberkahan dalam hubungan itu, take and give. Positif, hal-hal positif dari kamu dan dia saling terhubung satu sama lain, itu adalah hubungan. Ya, dan kalau orang tua kamu sudah melarang, berarti ibu kamu tidak merestui. Restu ibu tuh restu Allah juga bro. Lu mau tiba-tiba lu belangsak gara-gara emak lu gak ngerestuin lu. Udah lu gituin aja, emak lu masih doain lu mulu. Yang dia minta adalah apa? Dia minta buat lu supaya maafin dia lo, bukan dia maafin lu. Aneh kan? Dia yang justru dia yang ngerasa salah ngedidik anak katanya. Jadi ayo lu yang sadar sekarang. Yang kedua, ada curhatan dari seorang perempuan yang laki-lakinya ini memang sudah, saya lihat sosok laki-laki ini memang sudah luar biasa bajingan, luar biasa brengsek. Selingkuh berkali-kali, bahkan dia pamerkan perselingkuhannya di depan sang istri. Anak gak dikasih makan, istrinya gak dinafkahi. Istrinya gak dikasih makan, gak dinafkahi. Tapi kalau ngasih duit seperempuan itu sampai dipamer-pamerkan, dibeliin apa. Sedangkan istri sahnya sendiri tidak pernah diberikan apapun. Ini yang sedikit saya ini. Dan sayangnya adalah si mbaknya ini juga punya pribadi yang maaf, bukan kurang baik, tapi masa lalunya nggak baik dan sifat-sifatnya kurang baik. Jadi di sini saya gambarkan lagi, oke, si mbaknya bukan orang baik, si mbaknya juga pernah melakukan hal tidak baik, tetapi mbaknya untuk saat ini sedang berusaha untuk menjadi baik sebenarnya. Jadi di dalam beberapa kata-katanya saya melihat ada tidak terimanya, ada bencinya, ada dendamnya, ada kesalnya. Makanya saya sarankan buat si mbak untuk lebih fokuskan diri kepada Allah, fokuskan diri kepada anak saja. Jadi berhentilah memikirkan laki-laki itu. Karena saya rasa begini teman-teman, ketika kita memikirkan orang yang tidak memikirkan kita, ya, itu sebenarnya kita punya rasa. Kayak saya sekarang, saya tahu dia sering nonton video ini, saya tahu dia sering melihat saya tahu dia itu juga mikirin saya sebenarnya. Hanya mungkin belum tepat saja waktunya untuk dia berbicara ke saya. Gitu aja kalau saya berpikirnya. Jadi ketika kalian saling menyayangi, kalau kalian saling mencintai, itu sebenarnya ada sebuah rasa, sebuah chemistry yang belum bisa terbaca, yang mungkin saja tidak seakan-akan tidak terbaca, tidak terlihat dan tidak terasakan, tetapi itu bisa kita pahami. Oh iya, insya Allah dia nggak begitu kok. Jadi gitu. Cuman kalau dalam hal ini adalah suaminya mbak ini, saya lihat memang sudah tabiat,
sudah sifat, sudah sikap, sudah tidak bisa diperbaiki kecuali Allah yang memperbaiki. Makanya saya bilang, ayo mbak bangun, ayo mbak berpikir baik, ayo mbak fokus kepada Allah, ayo mbak fokus kepada anak, lakukan yang terbaik untuk diri mbak sendiri, lakukan yang terbaik untuk anak, sudah itu saja. Jadi tujuan sekarang yang pertama adalah baik sama diri sendiri, baik sama anak, baik kepada Allah, perbaiki diri kepada Allah, kemudian semakin perbaiki diri kita terhadap siapapun. Satu lagi, berprasangka baik terhadap Allah, dan satu lagi, ampuni diri sendiri, maafkan diri sendiri. Saya kadang-kadang gimana ya, saya banyak beban, saya punya beban yang luar biasa dengan apa yang sudah saya lakukan. Tetapi ternyata di luar sana itu, waduh, lebih banyak yang terbebani, lebih dari saya. Mereka harus berjuang dengan jalurnya masing-masing, mereka harus berjuang dengan caranya masing-masing. Mereka harus mengedepankan ini, mengedepankan itu. Mereka harus melawan ini, stigma dari masyarakat segala macam. Karena maaf, ada yang curhat anaknya idiot segala macam. Anaknya berkebutuhan khusus, anaknya maaf cacat, anaknya maaf keterbelakangan mental dan sebagainya. Jadi mereka itu menghadapi berbagai macam stigma dari masyarakat. Ada yang menghina, ada yang mensupport, tapi ada juga yang menghancurkan mereka. Jadi jujur, saya sedikit merasa kewalahan dengan membuka line curhat, menerima komentar curhatan dari kalian. Saya sangat merasa keberatan sebenarnya, tapi di sisi lain keberatan saya itu tidak berfungsi apa-apa, karena dalam hal ini saya tetap ingin bermanfaat buat orang, saya tetap ingin berbagi kepada orang, meskipun hanya mulut, hanya bicara, hanya beberapa hal yang saya sampaikan. Bukan berarti Mas Tulus itu motivator, bukan berarti Mas Tulus itu orang hebat yang harus jadi penyemangat bagi orang. Jadi setelah curhat sama Mas Tulus gitu, jadi ada beberapa yang saya setelah curhat jadi merasa tenang Mas Tulus, dan akhirnya bisa berkembang. Kalau memang banyak hal-hal positif yang kalian dapat dari saya sangat bersyukur, bagus banget, tidak masalah. Dan saya merasa, oh iya saya berguna gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang memang setelah down itu butuh orang untuk ngomongin, ayo bangun, cuma gitu doang. Tapi setelah dia bangun, setelah ada yang ngomong begitu, dia benar-benar bangun dan dia benar-benar sadar, lalu menjadikan dirinya itu semangat gara-gara tadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan cuman, ayo bro bangun, waktunya kamu bangun, waktunya kamu semangat untuk bangun. Dari situ dia merasa mendapatkan manfaat, mendapatkan semangat dari saya, dan akhirnya karena kamu merasa bermanfaat, kamu merasa memanfaatkan apa yang saya sampaikan, kamu jadi semangat. Dan ada beberapa yang berhasil teman-teman ternyata. Dan dalam hal ini, oke, saya gagal mengontrol diri saya sendiri, saya gagal mengontrol sifat saya sendiri, kepribadian saya sendiri, tapi di sisi lain apa? Saya sangat bersyukur dengan hal ini karena saya ternyata bermanfaat buat orang, meskipun saya memiliki sifat yang mungkin membuat diri saya sendiri benci dengan kelakuan saya sendiri gitu loh. Dengan kelainan-kelainan itu, susah tidur, kemudian posesif, cemburuan dan lain sebagainya. Saya sempat merasa benci sama diri saya sendiri, tapi di sini ternyata gue tuh nggak sejelek itu kok. Jadi kayak mematahkan sendiri. Saya tuh nggak separah itu, saya masih bisa bermanfaat buat orang gitu loh. Dan ketika saya mendengar, Mas Tulus saya berhasil, Mas Tulus anak saya sembuh, Mas Tulus saya berhasil, saya bisa, itu tuh di hati saya sudah Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan berarti ketika berhasil, Mas Tulus saya mau kirim mobil buat Mas Tulus, Mas Tulus saya mau kirim HP buat Mas Tulus saya mau. Bukan itu sebenarnya yang saya harapkan. Tapi dalam hal ini, sesuatu yang jenengan katakan, saya sudah berhasil Mas Tulus, berkat semangat dari jenengan, berkat doa dari jenengan, itu tuh udah yang, aduh kayak minum air es tuh, badan kita kayak direndam air es, adem, seneng aja gitu. Oh ya Allah, terima kasih Allah, saya bermanfaat buat orang. Rasanya sudah seperti itu saja. Ya, untuk orang-orang yang sudah curhat sama Mas Tulus, baik memiliki anak khusus, memiliki anak durhaka, atau memiliki suami ataupun istri yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, saya bisa mengucapkan hanya untuk bersabar saja, terus kuatkan diri, terus perkuat kepribadian kita, dekatkan diri kepada Allah, berprasangka baiklah terhadap Allah, dan jangan lupa untuk mencoba memaafkan dendam, melepas dendam, memaafkan yang menyakiti kita, memaafkan diri kita sendiri khususnya ya, supaya semuanya menjadi baik, berefek baik. Jadi kita harus berbuat baik, karena sebenarnya apa yang kita tanam adalah itu yang akan kita tuai. Itu ya teman-teman ya, dan semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Apa yang Mas sampaikan hari ini adalah sebuah pengalaman, sebuah pelajaran, dan
Mas Teh nggak tahu apa yang mau disampaikan lagi nanti setelah ini. Buat kalian yang sudah curhat, terima kasih. Untuk yang belum terjawab, mohon bersabar dulu, mohon dimengerti. Mas Teh ini juga repot. Mas Teh juga kan perlu jualan, perlu mikir buat hidupnya Mas Teh ya. Jadi mohon dimengerti saja. Semoga Mas Teh doakan selalu untuk yang saat ini sedang berkonflik untuk sesuatu kesalahpahaman. Semoga Allah segera leburkan kesalahpahaman itu. Allah leburkan segala salah paham itu menjadikan sesuatu yang baik ya. Jadi silaturahmi lagi yang baik dan menjadikan sesuatu yang baik pula. Karena jujur memecah silaturahmi itu ternyata juga memecah rezeki. Karena silaturahmi adalah penyambung rezeki yang baik. Jadi semakin kamu bersilaturahmi, semakin banyak rezeki yang mengalir dari Allah. Dan Allah merahmati semua orang yang menjaga silaturahmi ya. Oke, kurang lebih hanya seperti itu saja Mas Teh ucapkan. Gak tahu ini mau dikasih judul apa. Sekali lagi, semoga kalian bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada diri kalian sendiri. Mas Taufik, Pak Sem, Mas Muhammad Yahya, sama Nduk yang di Jogja, terima kasih banyak sudah support Mas Teh. Selalu menyemangati Mas Teh setiap pagi, menyemangati, memberikan support, memberikan semangat. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua ya. Selamat malam dan juga selamat tidur untuk yang sudah mulai beranjak tidur hari ini. Untuk yang mungkin sudah beranjak untuk menikmati suasana malam, ada yang lagi begadang, ada yang lagi mau lembur kerja, ada yang lagi mau jalan ya. Karena kayak Mas Teh kalau malam sukanya kalau pas lagi bete, mendingan ngopi di pinggir jalan ngeliatin orang lewat sambil ngerokok, ngobrol sama orang. Itu tuh udah kenikmatan yang luar biasa. Selebihnya nggak ada yang mau Mas Teh sampaikan, hanya cukup berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah berikan sekarang. Semua terjadi karena izin Allah, semua terjadi karena kehendak Allah, dan aku yakin Allah punya rencana yang baik buat aku. Itu aja. Dan aku terus berprasangka baik sama Allah. Semoga Allah memberikan sesuatu yang baik pula sama aku. Jadi kita terapkan itu kepada diri kita masing-masing ya. Selamat malam, sampai jumpa untuk teman-teman yang sudah bergabung. Mau curhatnya dibaca di sini juga boleh, punya puisi, punya curhatan, klik di kolom komentar ataupun WhatsApp saja, ataupun DM di Instagramnya Mas Teh @bigtulus_bp2 ya. Selamat beristirahat untuk yang sudah mulai beristirahat. Semoga keberkahan bersama kita semua. Lelah kalian berdua jadi berkah. Untuk yang berhasil ataupun tidak hari ini, jangan menyerah. Besok masih ada hari, besok masih ada waktu untuk berjuang. Dan terus ucapkan bismillah, syukur dengan apa yang Tuhan berikan saat ini ya. Apa yang kita terima hari ini, apa yang akan kita terima besok, Allah yang memiliki kehendak, Tuhan yang memiliki kehendak untuk menyelesaikan ataupun memberikan pilihan untuk kita ya. Mas Teh ucapkan selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat tidur orang baik.